Selamat siang, perkenalkan nama saya Yudha Kusdija Pardede. Saya akan mempresentasikan terkait text mining tugas akhir data mining. Pertama, kita melakukan pengambilan data yang diambil dari jurnal PT IIK dari tahun 2017 hingga 2021 dan akan diolah menjadi suatu dataset yang akhirnya menjadi tugas _akhir.csv. Kemudian setelah itu kita akan melakukan import package dan dataset. Yang pertama itu berikut ini ada sintaksnya yang untuk mengimport data CSV tadi ke dalam RStudio. Lalu ada juga package yang perlu kita gunakan yang nantinya akan dipakai untuk mengolah data-data dari dataset tersebut. Berikut ada package TM yaitu text mining, kemudian ada snowball yang untuk stemming nanti, dan word cloud untuk visualisasi grafik kata-katanya, ada air color viewer untuk pewarnaan, ada swiftlet dan ggplot 2 untuk visualisasi grafik. Berikut ini load package akan dimasukkan ke dalam RStudio-nya agar dapat langsung digunakan, dan berikut ini merupakan screenshot hasil import datanya, dataset. Kemudian ada pengolahan data. Yang pertama itu kita melihat summary dari jurnal. Ada judul artikel yang dengan panjang 200, kata kunci, dan juga tanggal terbit memiliki nilai minimum, Q1, mean, median, Q3, dan max. Kemudian kita akan menggunakan tanggal terbit untuk melihat seberapa banyak pada tahun tertentu diambil jurnalnya dan dimasukkan ke dalam dataset. Pertama akan kita buat data frame baru untuk dapat mengambil tahunnya dengan sintaks berikut untuk memisahkan tanggal, bulan, dan tahun. Kemudian kita menggunakan fungsi ggplot untuk membuat grafik ini. Lalu hasilnya grafik berikut ini. Dari grafik ini dapat kita ketahui bahwa dari tahun 2017 sampai 2021, jurnal yang paling banyak diambil yaitu pada tahun 2017, diikuti 2019. Kemudian kita membuat korpus dan clean data. Tujuan membuat korpus ini agar kita dapat lebih mudah mengolah data teks yang akan kita olah nanti. Berikut ini merupakan sintaksnya dan hasilnya jadi seperti ini. Dan hasilnya ini masih ada tanda petik dan mungkin masih ada spasi yang berlebihan. Kemudian kita akan clean datanya dengan cara kita remove punctuation, yaitu artinya kita meremove semua tanda baca, dan juga strip white space agar spasi yang berlebihan akan dikurangi. Berikut ini merupakan tampilan hasil output yang dihasilkan dari sintaks sebelumnya dan menjadi lebih bersih. Punctuation-nya sudah dihilangin dan juga strip white space-nya sudah tidak ada. Kemudian kita membuat term dokumen matriks agar dapat memudahkan kita mengolah data dengan membaca baris dan kolomnya. Berikut ini sintaksnya, dan ini merupakan hasil dari data yang sudah kita buat. Dia membuat data frame baru sehingga memudahkan kita untuk mengolah data nanti. Kemudian untuk menampilkan 10 keyword atau kata kunci terbanyak, kita menggunakan head matrix B10. Maksudnya kita menampilkan 10 kata kunci yang terbanyak. Berikutnya ada yang paling banyak pada hasilnya yaitu sistem dengan frekuensi 22, kemudian fuzzy 20, dan yang ketiga usability dengan frekuensi 18. Kemudian agar lebih memudahkan kita dalam membaca data tersebut, kita visualisasikan lagi dengan menggunakan bar plot, dan hasilnya seperti berikut. Bisa kita lihat bahwa terlihat jelas bahwa sistem merupakan data terbanyak pada grafik ini. Kemudian diikuti fuzzy, usability, dan seterusnya. Kemudian agar lebih terlihat lebih jelas, kita juga dapat menggunakan fungsi word cloud, di mana fungsi word cloud ini melakukan visualisasi kata kunci dengan menampilkan katanya, dan kata yang ukurannya paling besar merepresentasikan bahwa kata tersebut merupakan data yang paling banyak. Dapat kita lihat pada gambar berikut, kata yang paling banyak adalah sistem, karena sistem merupakan
gambar yang paling besar atau kata gambar yang lebih besar dari yang lainnya, kemudian diikuti quasi dan usability. Kemudian yang terakhir, kita menggunakan salah satu metode dalam data mining, yaitu metode association dengan sintaks yaitu find ASOC, text matrix menggunakan matrix terms, dan ini low frag, maksudnya kita mengambil cuman yang paling kecil dari 15. Jadi di bawah 15 tidak akan masuk ke dalam asosiasi ini. Kemudian bisa kita lihat yang kita dapatkan dengan low frag 15 ada quasi, sistem, usability, dan informasi. Bisa kita ketahui dari quasi ini yang korelasinya paling dekat atau berelasi dia dengan series dan time, di mana tiap kata quasi ini sering muncul pada jurnal dengan kata kunci series dan time. Begitu juga dengan sistem, ada object oriented dan perancangan. Dan pada usability terdapat testing, merupakan data yang paling besar yaitu 0,58 dan yang lainnya di bawahnya. Kemudian ada informasi yaitu kelompok, spam, stemming, object oriented, perancangan, sumber, dan teknologi. Sekian dari presentasi saya pada hari ini. Mohon maaf apabila salah kata, kurang lebihnya terima kasih.